lagi-lagi ke Gojek. Setelah ke Gojek sama Starlink dan Apple, sekarang pemerintah ke Gojek lagi sama Nvidia. Pertanyaannya, kenapa mereka tuh lebih milih buat nggak jadi invest di Indonesia? Emang Indonesia seburuk itu ya? Oke, jadi sebelum kita lanjut masuk ke sana, subscribe dulu lah. Oke, jadi kenapa perusahaan-perusahaan besar ini pada mikir 2 kali buat invest di sini? Jawabannya sih ya karena ribet. Memang ribet itu di satu sisi ada dampak positifnya, ada juga dampak negatifnya. Walaupun Vietnam mendapatkan investasi 200 juta dolar dari Nvidia dan mendapatkan bonus tambahan juga yaitu pertumbuhan ekonomi. Tapi emang kalau dipikir-pikir ya Vietnam masih rugi sih karena harus kasih tax holiday 50 tahun ke Apple. Tapi emang itu aja ya yang mempengaruhi. Oh, tentu jelas enggak dong. Ada beberapa macam hal juga yang sangat berpengaruh ke hal ini. Tapi memang kalau kita lihat Indonesia ini ada di peringkat 73 di peringkat negara-negara dengan kemudahan investasi. Dan angka 73 ini juga ya nggak jauh-jauh banget ya sebenarnya. Tapi ada di bawahnya Vietnam yang mana beliaunya menduduki peringkat 70. Memang cuma selisih 3 angka aja. Tapi ya jelas ini ngaruh banget. Tapi 70 itu pun nggak seberapa sih sebenarnya kalau kita bandingkan dengan negara lain seperti Singapura yang sekarang ini menduduki peringkat kedua. Bahkan kalau kita lihat lebih detail lagi, posisi Singapura itu nggak cuma tinggi di Ease of Doing Business Index, tapi juga dalam hal fasilitas dan intensif buat para investor, ada banyak juga program yang ditawarkan Singapura, seperti potongan pajak besar-besaran, perlindungan hukum yang jelas, dan infrastruktur teknologi yang udah kelas dunia. Kalau Indonesia gimana? Kita balik lagi ke realitanya. Kadang-kadang investor itu nggak cuma butuh kemudahan izin aja, tapi juga butuh stabilitas politik, aturan yang nggak sering berubah-ubah, dan yang paling penting transparansi. Dan di sini Indonesia tuh sebenarnya udah mulai keteteran dalam hal ini. Tapi ada yang lucu lagi nih, walaupun di atas kertas kita punya sumber daya yang sebenarnya sangat-sangat potensial, dari tenaga kerja murah, pasar domestik yang besar, sampai sumber daya alam yang berlimpah. Tapi tetap aja itu nggak cukup kalau investor merasa buat ngurus izin aja harus urusan sama birokrasi yang bikin pusing. Mereka tentu saja bakal mikir 2 kali gitu, dan pasti mereka dalam hati juga, ngapain ambil resiko di sini kalau di negara lain juga ada yang lebih gampang. Oke, jadi balik lagi ke pertanyaannya. Kenapa Nvidia lebih milih buat invest ke Vietnam daripada ke Indonesia? Mari kita bahas. Oke, untuk menjawab pertanyaan ini mungkin kita harus mulai dulu dari Indonesia. Sebelum kena Gojek, memang Pak Jensen Huang, bosnya Nvidia itu udah datang ke Indonesia dan udah kayak kelihatan nunjukin banget ketertarikannya beliau buat invest di sini. Bahkan beliaunya juga sempat jajan batagor. Walaupun belum secara resmi ngomong mau invest di Indonesia, tapi berdasarkan kabar-kabar burung yang beredar, Nvidia ini bakal ngebangun pusat AI bersama Indosat, Google, dan Northstar yang katanya nilainya mencapai 200 juta US dollar atau sekitar 3 triliun rupiah gitu. Gimana? Di Solo Technopark rencananya itu loh. Dan pusat AI ini yang terdiri dari sandbox, pelatihan talent, pusat riset, dan lokasi pertemuan pakar direncanakan bisa dipakai di tahun 2027. Tapi tentu aja ini masih baru gosip ya kan. Soalnya biasanya kalau semakin pelan bicaranya atau semakin pelan suaranya, semakin akurat informasinya. Tapi kenyataan yang pahit kayaknya harus ditelan Indonesia lagi kali ini. Walaupun Indonesia adalah negara dengan pengguna AI gratisan terbesar di dunia, Nvidia nampaknya lebih memilih buat nyusul Apple untuk investasi di Vietnam. Wah, lagi-lagi Vietnam dapat cuan banyak lagi. Tahu nggak berapa Nvidia invest ke Vietnam? 250 juta dolar, atau sekitar kalau dirupiahkan ya 3,9 triliun rupiah. Kayaknya sih ini menurut gua uang yang mau dikasih ke Indonesia dah, tapi nggak jadi. Dan tentu saja akibat
dari investasi ini, Vietnam dapat cuan banyak banget. Padahal investasi dari Apple ke Vietnam aja, itu nilainya udah mencapai 256 triliun. Selain itu, Apple juga udah ngasih lapangan pekerjaan sebanyak 200.000 lapangan pekerjaan. Wanjay. Gimana kalau Nvidia ya kan? Sebenarnya kalau kita lihat dari perspektif global, Vietnam ini bukan cuma soal tax holiday aja atau peringkat EODB aja. Mereka juga agresif banget dalam menjual negara mereka ke investor asing. Salah satu strategi Vietnam yang nggak banyak orang tahu mungkin adalah mereka tuh punya tim negosiasi khusus yang langsung di bawah pemerintah. Ya, walaupun sebenarnya Indonesia juga punya sih. Dan tim ini tuh tugasnya memastikan semua kebutuhan investor terpenuhi. Dari urusan lahan, izin usaha, sampai masalah perpajakan. Bandingkan saja dengan Indonesia, di mana kadang-kadang investor tuh harus berhadapan dengan birokrasi berlapis-lapis. Mulai dari tingkat desa, kabupaten, provinsi, sampai pusat, bahkan mungkin ormas. Udah gitu ya, setiap tingkatan birokrasi itu punya aturan yang berbeda-beda. Dan jadi ini ya wajar aja kalau nggak banyak investor yang mau invest di Indonesia. Karena ya itu tadi, mereka ogah buat ribet. Masalahnya, hal kayak gini itu udah jadi rahasia umum. Bahkan banyak banget pengusaha lokal itu sendiri yang lebih memilih buat buka usaha di luar negeri. Karena mereka tahu lah, gampang banget ngurusnya kalau di luar negeri. Ya gimana enggak kalau di sini tuh tiap urusan mesti ada silaturahmi dulu. Biar silaturahmi enggak terputus, pinjam dulu 100. Dan ini lagi gak ngomongin Nvidia ya. Kalau kita bandingkan investnya sama Apple ke Indonesia, itu aja emang jauh banget dengan di Vietnam. Di Vietnam investnya Apple aja 256 triliun. Itu pun dibayar kontan. Sedangkan di Indonesia 1,7 triliun aja itu masih nego, bre. Padahal penjualan Apple di Indonesia itu sendiri itu mencapai 30 triliun rupiah anjir. Dan ya wajar aja sih kalau iPhone 16 sampai diblok dari Indonesia karena investnya segitu kecil. Tapi gue jadi mikir deh, gimana kalau Nvidia nggak jadi invest ke Indonesia? Invest lah. Nggak mau kan RTX 50 series diblok dari Indonesia? Tapi balik lagi ke pertanyaannya, kenapa kok perusahaan-perusahaan ini nggak mau invest ke Indonesia? Ya jelas banget lah, karena korupsi. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus tahu mungkin seberapa mudah investasi di Indonesia ini. Apakah semudah ngurus BPJS? Jadi dalam dunia investasi dan bisnis ada yang namanya Ease of Doing Business Index atau indeks kemudahan berbisnis, di mana di dalamnya meranking negara-negara atau isinya negara-negara dengan segala peraturannya tentang seberapa sulit atau seberapa mudah untuk diinvest. Berdasarkan indeks EODB tahun 2020, Indonesia tuh berada di peringkat 73 dari 190 negara. Dan ini justru membuat kita makin mikir gitu, terutama gua. Ternyata emang setertinggal itu kita ya dengan negara tetangga. Karena kalau kita lihat-lihat, Singapura aja yang begitu dekat, itu ada di peringkat 2. Dan Malaysia yang bukan dekat lagi, tapi emang nyambung, itu aja ada di peringkat ke-12. Dan Indonesia 73, bre. Tapi ya walaupun Vietnam bukan yang tertinggi karena cuma selisih 3 nomor aja dengan Indonesia, tapi sepengaruh itu loh. Bahkan nilai investasinya aja udah jauh banget selisihnya. Dan hal ini sekaligus menunjukkan bahwa mendirikan sebuah usaha di Indonesia itu belum semudah itu ternyata. Selama masih ada bikin usaha dia bangkrut. Dengan demikian, sejak tahun 2020, Vietnam tentu saja jadi idola baru bagi penanaman modal asing dengan memberikan kemudahan berinvestasi. Sebenarnya ada beberapa indikator seperti kemudahan memulai usaha, perizinan pendirian bangunan, pendaftaran properti, perdagangan lintas negara, dan penegakan kontrak. Dan sebenarnya masih ada lagi sih sebenarnya, tapi itu pun Indonesia ya masih jauh gitulah dari Vietnam. Dan tentu saja dengan demikian dapat disimpulkan
mengatakan bahwa investasi di Indonesia itu lebih sulit dan rumit dari Vietnam. Dan akhirnya ngebuat para investor tentu jelas nggak mau lah. Ya ribet-ribet ya kan. Tapi emang kalau dipikir-pikir kayaknya udah saatnya deh. Kita tuh apa-apa harus buat sendiri dan nggak usah ngandelin orang asing lagi. Jadi kesimpulannya Indonesia tuh sekarang memang lagi butuh banget banyak duit ya. Tapi di sisi lain, dengan ribetnya aturan di Indonesia buat investasi, sebenarnya itu malah melindungi masyarakat Indonesia juga loh. Kenapa? Karena tingkat pendidikan SDM di Indonesia ini memang belum setinggi negara-negara tetangga kita. Jadi sayang banget kalau harus maksain investasi asing buat masuk ke sini, kalau ujung-ujungnya masyarakat kagak bisa menikmatinya. Tapi di sisi lain Indonesia juga lagi butuh banyak duit nih. Jadi jalan satu-satunya ya mau nggak mau harus minta duit ke investor juga. Jadi buat Nvidia, buat Bapak bosnya Nvidia, tolonglah. Indonesia ini kan adalah negara dengan pengguna AI gratisan terbesar di dunia. Jadi tolong invest lah ya, tolong. Oke, mungkin itu aja yang pengen gua sampaikan di video kali ini. Walaupun agak kurang dan bahasanya dan pembahasannya masih kurang lengkap. Tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan tentu saja gua masih menunggu head komen kalian di kolom komentar di bawah. Gua Vivi Ardianto. Sampai jumpa di video berikutnya.